Kita sudah melewati pandemi 1,5 tahun. Banyak yang telah dipanggil oleh Tuhan di dalam pada usia indah ini. Salah satu adalah suami saya sendiri. Tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Dia tetap memakai kita sehingga kita tidak dipanggil pulang dan kita bisa tetap melayani Tuhan. Ini adalah satu anugerah Tuhan. Karena itu, marilah kita patut memuji semua kebaikan Tuhan. Mari kita menyanyi dengan semuanya baik. Rencanamu Tuhan, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita membaca sebagian dari firman Tuhan yang tercatat di Titus 3 ayat 1. Di sini saya akan membacakan, yaitu Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Marilah kita patut kepada pemerintah kita, walaupun mungkin saat ini kita masih PPKM, terus diundur-undur terus ya, mungkin sampai tanggal 18 kalau tidak salah. Tetapi sebagai umat Kristiani, kita harus belajar untuk taat kepada Tuhan dan taat kepada pemerintah. Oke, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Kau adalah Allah yang baik. Kau telah menuntun kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Walaupun di pandemi ini ya Tuhan, pemeliharaan-Mu nyata di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap beriman, tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan. Beri setiap usia indah ini tubuh yang sehat ya Tuhan, sehingga kami tetap boleh melayani Engkau dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu yang singkat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, juga Tuhan pakai hamba-Mu lebih heran. Kami naikkan semua doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus yang telah mendengarkan seruan dan doa kami. Haleluya. Amin.
Mari kita melanjutkan dalam pelayanan kita. Kita akan memuji dengan sebuah lagu kemerdekaan, yaitu 17 Agustus 45. Selanjutnya mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Daniel. Waktu kami persilakan. Selamat sore Bapak Ibu yang tergabung dalam Komisi Usia Indah Chongsin. Kita bersyukur jikalau pada bulan Agustus ini acara kita adalah peringatan tentang HUT Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Untuk itu kita akan merenungkan satu tema, yaitu karya Allah di dalam pemerintahan manusia, khususnya Indonesia. Saya akan membacakan di dalam surat Roma, pasalnya yang ke-13. Akan saya bacakan mulai ayat pertama hingga ayatnya yang ke-7 demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak untuk menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya berbahagialah kita yang boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, khususnya Bapak Ibu yang tergabung dalam Komisi Usia Indah, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena saat ini kita masih boleh merayakan
bersama-sama akan HUT negara kita yang ke-76 tahun. Merupakan satu pandangan yang salah yang dipikirkan oleh seseorang atau kebanyakan orang bahwa Allah itu hanya mengurusi tentang kerajaan Allah saja dan sama sekali tidak peduli kepada kerajaan manusia atau pemerintahan manusia. Sungguh ini adalah satu pandangan yang salah, karena Allah justru berkarya di tengah-tengah pemerintahan yang ada di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama-tama kita akan melihat peran daripada Allah di dalam dunia ini. Kita bersyukur bahwa Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan hikmatnya, sehingga keberadaan alam semesta ini mencerminkan adanya kemuliaan Allah. Pikiran Allah yang luar biasa, yang harus kita puji, yaitu Allah kita, Sang Pencipta, yang sangat ajaib. Itulah sebabnya Daud di dalam Mazmur 19 ayat 2 berkata demikian, "Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya." Jadi di sini kita melihat bahwa melalui akan ciptaan Allah yang luar biasa, itu semua mencerminkan keberadaan Allah yang luar biasa, pikiran Allah yang luar biasa. Itulah sebabnya jikalau seseorang itu tidak mempercayai Allah, itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak mungkin. Seperti apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia ini diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika manusia berkata tidak ada Allah, tidak mungkin ya. Karena alam semesta ini membuktikan adanya Allah yang patut kita puji, kita sembah, dan kita muliakan Dia. Maka melalui firman Tuhan ini kita melihat bahwa Allah itu berperan di tengah-tengah dunia ini. Memang dunia ini sudah jatuh di dalam dosa, dan dikatakan manusia itu rusak secara total. Tetapi Allah akan menciptakan dunia yang baru, dunia yang indah. Maka melalui semuanya ini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian, perhatian Allah bagi dunia, terhadap dunia dalam pemerintahan manusia, khususnya bangsa dan negara kita, Indonesia, yang kita cintai. Allah berkarya di tengah-tengah dunia ini untuk menciptakan kesejahteraan, kebahagiaan manusia di tengah-tengah dunia yang ada. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, untuk menciptakan kesejahteraan, untuk menciptakan sesuatu yang baik bagi masyarakatnya, maka disitulah dibutuhkan pemerintah. Jadi dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi masyarakatnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak tahu ketika terjadi pemilu dan sebagainya, atau ketika terjadi pemilihan kepala negara dan juga pejabat-pejabat pemerintah, seolah-olah Allah berdiam diri. Tetapi Bapak Ibu sekalian, di situ pun Allah itu turut bekerja untuk menentukan siapa-siapa yang boleh duduk di dalam pemerintah. Itulah sebabnya bahwa pemerintah itu diciptakan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah untuk kesejahteraan masyarakatnya. Hal yang kedua yang perlu kita pikirkan, yaitu Bapak Ibu sekalian, penguasaan Allah di dalam pemerintahan manusia. Ayat yang pertama tadi dikatakan bahwa tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini kita tahu bahwa Allah itu turut berkarya, bekerja di tengah-tengah pemerintahan yang ada.
Memang akibat dosa itu manusia seringkali berkata, oh, firman Tuhan ini sebagian bisa dipercaya, sebagian tidak bisa dipercaya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini semuanya iya dan amin. Mereka berkata bahwa bagaimana dengan pemerintah-pemerintah yang jahat, pemerintah-pemerintah yang melawan Tuhan. Apakah pemerintahan yang sedemikian ini diciptakan oleh Allah? Oh, tentu Bapak Ibu sekalian. Tidak ada pemerintah yang tidak diciptakan oleh Allah dan diizinkan oleh Allah. Memang kalau kita melihat di dalam pemerintahan Mesir, misalnya zaman dahulu, di mana bangsa Israel di sana dijajah 430 tahun. Tetapi melalui penjajahan yang sangat berat, ternyata Allah juga berkarya. Allah bekerja melalui Musa. Bahkan 10 tulah yang diberikan ke atas tanah Mesir telah menggoncangkan Firaun dan seluruh negara superpower pada waktu itu, negara Mesir. Sehingga bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir. Dan orang-orang yang tidak percaya menyaksikan kuasa Allah di atas segala-galanya. Bapak-Ibu sekalian, juga dalam pemerintahan Raja Babel, kerajaan Babilonia, yang dipimpin oleh Nebukadnezar, Allah memakai bangsa ini untuk membuat umat Tuhan itu mendapatkan disiplin. Mereka di bawah sebagai budak dan sebagainya. Bahkan Allah mengizinkan bangsa Israel dan Yehuda ini berada di Babel 70 tahun. Nah Bapak Ibu sekalian, mengapa Tuhan izinkan semua terjadi? Tidak lain supaya bangsa itu bisa bertobat dan dikembalikan ke tanah airnya di Israel. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemerintah yang ada ini ditetapkan oleh Allah, dipakai oleh Allah menjadi alatnya yang mulia di tangan Allah. Walaupun akibat kesombongan dari Nebukadnezar, akhirnya dia pun dihukum oleh Tuhan. Tapi dalam pemerintahan Kerajaan Babel, di sanalah Tuhan membentuk umatnya. Kita tahu pemerintahan yang sangat luar biasa kejamnya, yaitu Kekaisaran Nero dalam pemerintahan Romawi. Mereka begitu kejam terhadap orang-orang Kristen dan menganiaya jemaat Tuhan, membunuh mereka, membakar hidup-hidup. Tapi justru di pemerintahan Romawi, di sanalah Bapak Ibu sekalian, orang-orang Kristen imannya dibentuk secara luar biasa, sehingga mereka bertahan di dalam menghadapi penderitaan-penderitaan, sehingga iman mereka luar biasa, bahkan menjadi kesaksian bahwa Injil Tuhan malah tersebar karena melihat bagaimana orang Kristen begitu tabah di tengah-tengah pemerintahan Romawi, khususnya kekaisaran, yaitu Kaisar Nero. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun semua ini kita lihat bukan seperti membalik tangan yang begitu mudah, memerlukan jangka waktu yang panjang, baru kita melihat karya Allah di tengah-tengah pemerintahan manusia yang ada, yang dipakai Allah sebagai wujud bahwa Allah berkarya di tengah-tengah setiap pemerintah yang ada. Maka yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, peringatan bagi kita anak-anaknya di tengah-tengah pemerintah yang ada, khususnya bangsa Indonesia. Maka ayat pertama dikatakan kita harus tunduk atau takluk kepada pemerintahan yang ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang kita tahu bahwa di dalam kehidupan manusia, siapapun termasuk orang-orang yang menjalankan pemerintahan ini, mereka pun tidak lepas daripada segala kekurangan dan kelemahan, sama seperti kita. Itulah tugas kita sebagai orang-orang Kristen dalam rangka kita tunduk pada pemerintah yang ada. Kita mendoakan akan pemerintah kita, akan orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan. Jika dengan demikian, melalui doa-doa kita, maka mereka akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada. Kita bersyukur dengan adanya pemerintah. Sebab melalui pemerintah ini Bapak Ibu sekalian, maka kita boleh melihat segala sesuatu boleh diatur dengan baik. Segala sesuatu menjadi begitu indah. Kita bersyukur oleh karena keberadaan pemerintah yang ada. Dalam ayat 3 bagian C dikatakan, berbuatlah apa yang baik
maka akan mendatangkan pujian bagi kita. Kita bersyukur karena baru saja di Tokyo ya, telah diadakan Olimpiade Bapak Ibu sekalian. Dan ini telah memberikan sesuatu yang luar biasa, di mana Grecia dan Apriani ya, salah satu diantaranya double putri ini adalah anak Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya semuanya ini kita bersyukur bahwa anak Tuhan juga ikut berkarya di tengah-tengah pemerintah yang ada. Boleh memberikan emas yang pertama di dalam HUT negara kita yang ke-76 tahun. Bapak Ibu sekalian, perjuangan bangsa Indonesia yang diawali dengan kemerdekaan tahun 1945 tidak terlepas dari perjuangan seluruh bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, dari golongan, dari agama apapun, termasuk anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya. Itulah sebagai wujud daripada syukur kita kepada pemerintah yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita apa di tengah-tengah pemerintah? Diingatkan dalam ayatnya yang ke-6 tadi, supaya kita melakukan kewajiban kita untuk membayar pajak. Orang Kristen tidak boleh lari-lari atau mencari jalan untuk membuat pajak itu semurah-murahnya. Bapak Ibu sekalian, dalam hari ulang tahun yang ke-76 tahun ini, kita lihat bagaimana bangsa Indonesia berada di tengah-tengah pandemi. Betapa besarnya pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah untuk menangani penyakit COVID-19. Bapak Ibu sekalian, semuanya membutuhkan pajak, membutuhkan keuangan yang begitu besar. Dan kita patut bersyukur dalam pemerintahan Bapak Jokowi, Presiden kita, bahwa di tengah-tengah pandemi pun pembangunan tetap berjalan dengan lancar. Dalam semuanya ini, ekonomi pun mungkin mengalami kegoncangan, tetapi itu pun tetap dalam batas-batas yang wajar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan Tuhan kepada kita, marilah kita tunduk taat pada pemerintah yang ada. Di tengah-tengah COVID-19 yang terus mewabah, mari kita menjaga prokes dengan baik. Kita melakukan tugas dan bagian kita dengan baik, agar Allah juga menyelamatkan kita dari penyakit yang membahayakan ini. Dengan demikian kita boleh mendukung pemerintah kita di dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita bersyukur untuk kemerdekaan 76 tahun yang kita lewati, dan kita boleh berada di negara ini sampai mungkin nanti akhir hidup kita. Kita tetap berada di negara Indonesia yang kita cintai. Mari kita senantiasa tunduk pada pemerintah, taat, dan menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dirgahayu Indonesia yang ke-76 tahun, Tuhan terus akan memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih 76 tahun kemerdekaan. Engkau sudah memberkati bangsa kami. Seluruh masyarakat kami boleh menikmati kemerdekaan selama 76 tahun. Maka berkati Tuhan supaya di tengah-tengah pandemi yang ada, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah kami, khususnya Bapak Presiden kami, diberi hikmat oleh Tuhan untuk bisa menangani dengan baik. Kami doakan untuk diri kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya kami tunduk takluk pada pemerintah yang ada, dan kami boleh menjaga kesehatan dengan baik, dan kami rindu nama Tuhan dipermuliakan di seluruh negara Indonesia ini, khususnya melalui anak-anak Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel yang telah membawakan firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya Tuhan memberkati.
Mari kita memuji Tuhan dengan sebuah lagu, yaitu Indonesia Pustaka. Sampai di sini kebaktian kita. Nah, selanjutnya kami ada sebuah tebak-tebakan, tapi juga saat itu kalian harus langsung WA di Usia Indah. Nah, walaupun tidak banyak, tapi hanya satu, tapi lumayan kena dikejar lauk, beli lauk ya. Nah, di sini coba tebak. Tadi yang 2 lagu itu 17 Agustus, siapa penciptanya? Yang kedua adalah Indonesia Pustaka, siapa penciptanya? Jadi kalau kalian sudah dengar, cepat-cepatan ya, siapa yang cepat siapa yang dapat. Nah, setelah itu besok kalian bisa ambil uang di sekretariat aja ya. Nah, bisa ambil di sekretariat. Sampai di sini kiranya Tuhan Yesus memberkati dan kita tetap semangat karena Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Jadi kita menjadi orang yang merdeka, yang tidak terus ketakutan terus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan kalian kalau mau persembahan boleh dimasukkan di kotak kaca di dalam gereja, yaitu setiap hari Minggu jam 10. Kalian bisa masukkan untuk Usia Indah. Jangan lupa kita ini sudah Usia Indah, jadi persembahannya dikasihkan Usia Indah ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup acara kita dan mari kita bersama-sama menghadap kepada Allah. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan bagi setiap kita yang percaya untuk senantiasa boleh tunduk kepada pemerintah, untuk setiap saat mengabdi dengan baik. Karena Allah juga mengasihi setiap pemerintah kita, khususnya bangsa Indonesia. Kiranya Allah Roh Kudus akan menaungi kita untuk tetap menjadi
hamba-hamba yang baik, taat kepada pemerintah, mulai saat ini, bahkan seterusnya dan selamanya. Amin. Demikianlah acara Usia Indah, khususnya dalam HUT RI yang ke-76 tahun telah selesai. Silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati kita.